warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn direct question versus indirect question. Okay, next. Okay, do you know what is direct question or indirect question? Okay, apakah kalian sudah pernah belajar sebelumnya tentang direct question dan indirect question? Oke, kita mulai dari awal. Direct artinya adalah langsung, question tanya. Jadi pertanyaan langsung dan pertanyaan tidak langsung. Itu arti dari direct question dan indirect question. Okay, let's see the definition of direct question. Ya, when we use direct question, informal or normal question we ask to friends, family, or to people we know well. Jadi, direct question ini adalah question atau pertanyaan yang kita pakai, kita gunakan dalam situasi yang biasa atau tidak formal, yang kita tanyakan untuk orang yang sudah kita kenal seperti dengan teman, keluarga, atau orang yang sudah biasa kita sapa setiap hari. Nah, look at the example here. Kita lihat di sini contohnya, ada contohnya di sini, kalian bisa lihat on my slide ya. Where is the bathroom? Nah, ini adalah pertanyaan langsung contohnya. Ya. Oke. How about the indirect question? Nah, bagaimana dengan indirect question? Indirect question adalah ya, more formal question, yaitu pertanyaan yang lebih formal yang kita pakai when we talking with the new person or we don't know each other before, atau dengan orang yang kita belum kenal sebelumnya, atau dalam situasi formal atau situasi profesional. Contohnya yang tadi yang di atas direct questionnya pakai where is the bathroom, langsung menggunakan kata where. Nah, kalau kita menggunakan indirect question, kita harus ada kalimat sebelum where-nya itu kita tambahkan indirect questionnya, yaitu dengan kata could you tell me, ya, could you tell me where the bathroom is. Nah, jadi where the bathroom is. Kalau tadi where is. Nah, bedanya di situ. Ya. Jadi kita meletakkan dulu press sebelum pertanyaan yang dari direct tadi. Jadi kalau indirect, ciri-cirinya adalah ada beberapa frase yang kita tambahkan sebelum pertanyaan. Oke. Next. Oke, have a look here ya. Here the phrases we use in direct question. Ini adalah beberapa frase yang biasa kita pakai dalam kalimat pertanyaan tidak langsung. Yang tadi seperti contoh yang di atas, ada yang menggunakan could you tell me bla bla bla, or I'd like to know bla bla bla, or do you know bla bla bla, or I was wondering, ya, or do you have any idea, or maybe is there any change. Oke, ini adalah beberapa contoh frase yang dipakai untuk digunakan dalam indirect question, yaitu pertanyaan yang tidak langsung. Oke, next. Oke, have a look here ya. You can see on my slide there are some example of direct and indirect. Kita lihat di sini perbedaan dari kata langsung, pertanyaan langsung dan pertanyaan tidak langsung. Yang pertama, kita lihat dulu dari direct question. Pertanyaan langsung yang pertama yaitu where is London Street? Langsung kan? Di mana jalan London? Nah, untuk indirectnya kita bisa meletakkan frasenya seperti could you tell me where the London Street is? Seperti itu. You can look at my slide. Next, ya. What time does the cinema open? That is the direct question. Jam berapa bioskop buka? Langsung kan, to the point pertanyaannya. Kalau indirect jadinya kita boleh kasih phrase-nya do you know, ya. Do you know what time the cinema opens? Nah, jadi open-nya di sini kita tambahkan s. Ya, kita sesuaikan dari yang tadi direct question ada auxiliary-nya. Kalau di indirect question nggak boleh ada auxiliary do, does, did. Oke, harus diingat ya. Di direct question kita meletakkan auxiliary verb boleh do, did, does. Tapi kalau di indirect question nggak boleh. You don't have to put auxiliary verbs do, does, or did. Jangan letakkan itu. Oke.
And then next, how much does this car cost? How much? Yaitu artinya adalah berapa harga. Berapa harga mobil ini? Kalau di indirect menjadi I'd like to know. Nah, kita tambahkan phrase di sini I'd like to know. Saya mau tahu, ya. How much this car cost? Costnya kasih s lagi. Karena tadi di atas ada auxiliary verbnya does. Kalau di indirect nggak boleh. Jadi costnya kita tambahkan s, ya. Simple presentnya. And then, when did flight 566 arrive? Contoh berikutnya adalah pertanyaan langsung. When? Kapan penerbangan 566 tiba? Nah, kalau di ini dalam bentuknya adalah past tense, berarti kita harus sesuaikan juga untuk indirectnya. Nggak boleh kasih did, ya, kecuali dalam phrase-nya boleh. Nah, contohnya di sini kita boleh tambahkan phrase indirectnya seperti do you know when flight 566 arrived? Nah, jadi kita nggak boleh letakkan situ did lagi. Jadi arrive-nya kita pakai verb yang kedua. Oke? You got it? Next. Okay guys, this is the next material of this meeting, ya. Countable and uncountable noun. Okay, the first is countable noun. What is countable noun? Noun is benda. Countable artinya adalah bisa dihitung. Berarti kalau countable noun artinya adalah benda yang bisa dihitung. Apa saja ciri-cirinya? Kita lihat di sini. Dalam bentuk singular noun-nya, yaitu benda yang hanya ada satu, kita bisa meletakkan atau an, ya, yang artinya adalah artikel atau an yang artinya adalah sebuah, bisa juga artinya seekor atau seorang kalau untuk orang. Sebuah untuk benda, seekor untuk binatang, seorang untuk manusia, bisa artinya seperti itu, ya. Contohnya di sini ada sebuah pisang, berarti a banana. Sebuah apel, an apple. Harus diingat ya, yang artikel an dipakai ketika kita menemukan kata bendanya dibaca huruf vowel atau huruf vokal. A, I, U, E, O. Apple. Apple itu adalah huruf vokal A. Berarti kalau sebuah apel jadinya an apple. Ya. Apalagi huruf vokal? Masih banyak yang lainnya yang diawali oleh huruf vokal. Seperti ada lagi di sini ada elephant. Ya, seekor gajah jadinya adalah an elephant. Seperti itu, ya. Jadi benda yang dibaca huruf depannya adalah huruf vokal. Ketika kita mau meletakkan artikel sebuahnya harus dikasih artikel yang an. Tapi selebih itu yang huruf konsonan kita cukup kasih aja, ya, untuk sebuahnya. Oke. Contoh di sini kita menggunakan kata there is atau there are. There is artinya ada. Kalau ada satu berarti there is a. Ada sebuah pisang di atas meja, berarti there is a banana on the table. Seperti itu. Ada sebuah pisang di atas meja. Atau kita juga bisa buat kalimat lain seperti di slide. There is a car in front of the bank. Ada sebuah mobil di depan bank misalnya. Ya. Oke, selanjutnya yaitu plural form, yaitu kata benda yang lebih dari satu, ya, menyatakan bendanya lebih dari satu. Kalau satu saja atau sebuah kita bisa meletakkan artikel atau an. Kalau lebih dari satu kita bisa menggunakan kata lot of, artinya banyak. Many juga banyak. Few beberapa. Nah, lot of and many, ya, dalam penggunaannya ada yang berbeda. Kalau a lot of dipakai untuk benda yang bisa dihitung, ya, dan tidak bisa dihitung. Lot of bisa kita pakai untuk kedua-dua benda ini. Benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung kita bisa kasih a lot of. Kalau many itu hanya untuk benda yang bisa dihitung, ya. Many books, ya, banyak buku, many books. Lot of boleh nggak? Boleh pakai lot of. A lot of books, gitu ya. Atau kita bisa juga tambahkan few yang beberapa. Contohnya di sini ada a lot of bananas. Nah, kalau banyak berarti bendanya harus dikasih s belakangnya. A lot of bananas, many cars, few chairs, ya, itu contohnya. Dalam bentuk kalimat kita masih pakai contoh ada, there is dan there are, ya.
adanya, karena banyak, bukan there is lagi yang kita pakai, karena benda bisa dihitung, ya. They are, ya. There are a lot of cars on the road. Ada banyak mobil di jalan raya, seperti itu. Tapi kalau ada satu mobil, berarti pakainya there is a car on the road. Okay, you got it? Next. Okay guys, this is the last slide of this meeting. Yes, uncountable noun. Kalau tadi yang sebelumnya kita bahas adalah countable noun, benda yang bisa dihitung. Nah, sekarang adalah uncountable noun. Tadi kalau countable bisa dihitung. Kalau ada uncountable berarti artinya bendanya tidak bisa dihitung, ya. Karena ada banyak sekali benda di sekitaran kita. Kita lihat dulu di sini, uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Ciri-cirinya tidak boleh kamu letakkan atau an, artikel atau an tidak boleh. Contoh benda yang tidak bisa dihitung itu adalah berupa cairan, ya. Di sini ada contohnya disebutkan. Ada water, ada apa lagi? Pollution. Nah, itu adalah benda-benda yang tidak bisa dihitung. Kalau misal kita banyak udara segar, berarti pakainya adalah much fresh air. Banyak polusi berarti much pollution, ya. Jadi banyaknya itu kita pakaiin adalah much. Kalau yang tidak bisa dihitung pakai much. Kalau tadi sebelumnya yang bisa dihitung kita pakaiin many, ya. Contoh di sini ada much water, banyak air. Much pollution, ya, banyak polusi. Little sugar, sedikit gula. Nah, contohnya dalam kalimat banyak, misalnya banyak polusi di jalan raya misalnya, atau di kota besar, pakainya there is atau there are, ya. Yang betul adalah pakai there is, karena dia tidak bisa dihitung, walaupun banyak tetap pakai there is, nggak pakai they are. Kalau tadi kan banyak mobil, pakainya there are many cars. Kalau ini banyak udara, banyak polusi, berarti there is much pollution. Dikasih S nggak polusinya? Kata polusinya jangan kamu tambahkan S, karena tidak bisa dihitung. Cukup dengan much pollution in the big city. Seperti itu contohnya. Okay, you can look at your slide again. I think it's enough for today. Thank you very much for your attention and see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.